2 hari lagi kita akan bersama-sama mengakhiri tahun 2021. Dan hari ini adalah persekutuan doa malam yang terakhir, khususnya di tahun ini ya saudara. Karena itu saya ingin mengajak kita sekalian untuk merefleksi apa saja yang sudah kita jalani di tahun 2021 ini dengan mengangkat sharing dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Semoga apa yang telah dialami oleh saudara-saudara kita ini juga menginspirasi kita untuk terus-menerus mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang sudah Allah ajarkan dalam Alkitab-Nya. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah Allah memanggil kita dengan panggilan Mazmur nomor 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Saudara-saudara, kalimat firman yang pertama-tama dicatat dalam kitab Kejadian itu berkata demikian saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman inilah yang langsung membawa kita kepada pengertian bahwa Allah adalah pencipta, Allah Maha Pencipta, dan Allah menciptakan dengan firman-Nya atau dengan kata-katanya. Demikian ditulis oleh Alkitab. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika seluruh ciptaan Allah telah jatuh dalam dosa, Allah memperbarui ciptaannya dengan firman juga. Seperti yang diterangkan dalam surat Petrus yang berkata demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi oleh benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Barang siapa yang telah diciptakan baru oleh Allah dengan firman-Nya yang hidup dan yang kekal, maka ia akan hidup baru dengan firman itu. Firman membentuk kita menjadi ciptaan baru. Mari kita naikkan puji-pujian kepada Allah yang telah menjadi firman yang hidup, yang juga telah memberikan firman tertulis agar kita hidup di dalamnya. Selamat datang penebusku. Perjalanan hidup ini banyak rintangan kami lalui.
sehingga kami masih diberikan nafas hidup sampai pada hari ini. Dan itu semua kami sadari untuk mengerjakan segala hal yang Bapak percayakan kepada kami. Tahun 2021 hampir kami lewati, tinggal 2 hari lagi Tuhan. Waktu berjalan dengan sangat cepat sehingga kami tidak bisa menarik kembali waktu yang telah lewat dan yang telah kami kerjakan atau yang tidak dapat kami kerjakan. Mohon nikmat Allah agar kesempatan mendatang tidak lagi kami sia-siakan. Mohon Roh Kudus membangkitkan kesukaan dalam batin kami untuk menyucikan diri dengan cara menaati firman-Mu yang kekal dan hidup dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Mohon perkenanan Tuhan atas perhimpunan kami malam hari ini. Mohon Tuhan memberkati agar kami dapat saling mendoakan dan juga belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Amin. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah saudara-saudara yang dibukakan pengertian akan kitab sucinya oleh Roh Kudus, sebab saudara akan mengalami sukacita bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan refleksi pelayanan yang sudah saya kerjakan dalam tahun ini, tahun 2021. Tentunya tidak semua apa yang saya kerjakan dalam pelayanan itu saya ceritakan di sini. Tidak semua, saudara. Kalau dihitung-hitung, ya sekitar 0,0001% saja, atau malah kurang dari itu. Saya telah memilih dan memilah pelayanan-pelayanan yang pantas dan layak untuk disampaikan kepada ruang publik. Pelayanan-pelayanan yang sifatnya pribadi, sensitif, dan tidak patut dibicarakan di ruang publik, saya sama sekali tidak membahasnya. Sebab itu menjadi rahasia dan kode etik pelayanan seorang gembala. Saya berpikir begini, saudara, pelayanan-pelayanan yang bisa menjadi konsumsi publik harus menginspirasi satu sama lain. Terlebih dari itu, mari kita bersama-sama membangun persekutuan kita di gereja lokal ini dengan ajaran yang sehat dan jelas. Satu sama lainnya saling mendekat dan merapat dalam ajaran yang sehat itu. Sebab kita tidak sedang mengikut manusia, kita sedang bersama-sama menjadi murid Kristus yang akan terus-menerus menyebarkan, terus-menerus membagikan ajaran itu dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Baik saudara, yang pertama-tama saya ingin membahas dulu ya bacaan Alkitab kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Menjelang kedatangan Tuhan yang pertama dan dalam proses kedatangan itu, Alkitab Perjanjian Baru yaitu Injil Matius memaparkan seorang pribadi yang disebut tulus hati. Orang itu adalah Yusuf tunangan Maria yang kemudian melahirkan bayi Yesus. Tulus hati itu apa? Tulus hati itu bagaimana?
Terjemahan Alkitab ada beberapa mengartikan tulus hati itu. Yang pertama, orang yang taat firman, yang menjalankan firman dengan sungguh-sungguh, orang yang lurus hatinya, orang yang menjunjung tinggi tata susilanya. Jadi orang yang tulus hati itu, saudara, kalau disimpulkan adalah orang yang pada saat dirinya menghadapi masalah yang sangat berat, masalah yang pelik, yang tidak bisa dibicarakan dengan semua orang, tidak bisa dibicarakan dengan sembarang orang karena menyangkut nama dan harkat martabat orang lain, maka orang yang tulus hatinya itu pertimbangannya adalah firman Allah. Pertimbangan itu ketika akan diputuskan, ketika akan dilakukan, maka orang yang tulus hati itu juga mempertimbangkan tentang ketatasusiliaan, tentang sopan santun, tentang kepatutan yang pantas. Itu orang yang lurus hatinya. Orang yang dikatakan yang taat kepada firman, lurus. Orang yang lurus hatinya ini tidak akan mempertentangkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya. Sebaliknya, saudara, kasih itu akan berjalan bersama-sama, berjalan beriringan dalam keharmonian. Itulah orang yang tulus hati. Perhatikan kata hati, tulus hati. Kitab Amsal, saudara, meletakkan pertimbangan manusia ini bersama-sama dengan hikmat, juga bersama-sama dengan apa yang dinamakan pengertian. Pertimbangan, hikmat, dan pengertian ini ada dalam jiwa manusia. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Yang kedua, Amsal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Sementara itu, saudara, dalam perjanjian baru juga dijelaskan yang sangat atau yang dapat membedakan pertimbangan dan pikiran kita adalah firman Tuhan, seperti yang dicatat dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, saudara, dalam rangka mempraktekkan hidup yang tulus hati inilah saya melayani beberapa di antara saudara-saudara yang mau membagikan pergumulan-pergumulannya. Apakah berarti kalau sudah dilayani, kalau sudah melayani sama dengan sempurna atau tanpa cacat celah? Jawaban saya tidak. Ingatlah, saudara, bahwa tulus hati itu soal hati, soal karakter, soal sifat, soal watak. Pada dasarnya watak, sifat, karakter kita itu sudah cemar oleh dosa. Namun bagi orang yang sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru oleh firman yang kudus dan kekal, maka proses menjadi seorang yang tulus hati itu akan terus-menerus terjadi. Kapan selesainya? Setelah kita mati. Setelah kita mati, maka kita berhenti dari perbuatan dosa. Setelah kita mati, maka proses menjadi seorang yang tulus hati juga selesai. Sebab proses menjadi manusia yang tulus hati itu terjadi selama kita hidup di dunia ini. Jadi, mari bersama-sama kita berproses menjadi manusia yang tulus hati di hadapan Tuhan. Tulus hati itu pertimbangannya adalah firman Tuhan. Dan dalam mempraktekannya tetap menjunjung tinggi adab tata susila atau kesantunan. Saudara-saudara, dalam menceritakan kisah ini, saya tidak menceritakan secara urut ya saudara, tidak menceritakan berdasarkan urutan waktunya atau kapan peristiwanya. Saya hanya secara acak saja. Bagi saya yang penting saudara-saudara mengetahui pergumulan saudara-saudara yang
dan harapannya menginspirasi saudara untuk mempraktekkan apa yang dinamakan tulus hati tadi. Kisah yang pertama, saudara, seorang jemaat menceritakan kepada saya begini, "Muse, saya kepikiran." Saya tanya, "Kepikiran apa?" "Soal khotbah minggu-minggu yang lalu yang menjelaskan bahwa di dalam dunia ada dua jalan." Kata jemaat ini lagi, saya sadar saya telah membuat jalan yang ketiga, jalan tengah itu, yang ternyata jalan tengah itu kata Muse bukan jalannya Tuhan. Tapi gimana ya, saya tidak bisa keluar dari jalan yang ketiga itu. Saya tidak bisa melepaskan diri dari jalan tengah itu. Saudara, perlu saya sampaikan pada saudara, saya kutip sedikit dari khotbah yang saya sampaikan. Saya waktu itu menampilkan 4 anak-anak sekolah minggu yang menyanyikan lagu "Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan". Lalu saya menerangkan bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan. Itu ajarannya, itu doktrinnya sejak masih anak-anak. Ajaran itu sendiri tidak pernah berubah, saudara. Tapi mengapa setelah kita menjadi dewasa, sudah bekerja, sudah berkeluarga, sudah makin berkembang fungsi pikirannya, kok malah kita ini membuat jalan sendiri? Jalan itu dianggapnya tidak dosa-dosa amat, ya tidak kudus-kudus amat. Bukan jalan yang terlalu lebar, bukan juga jalan yang terlalu sempit. Jalan ini, saudara, walau kelihatannya aman, ternyata bukan jalan Tuhan dan tidak akan pernah sampai pada tujuan Tuhan. Nah, itu cuplikan khotbah saya beberapa minggu yang lalu yang dipikirkan oleh salah seorang jemaat ini sampai yang mengalami gelisah. Sebab kegelisahan itu terjadi ia membangun jalannya sendiri dan ia tahu tidak jalan di jalannya Tuhan. Setelah anggota jemaat ini menceritakan semua kegelisahannya, maka saya menuntunnya untuk mau pindah di jalan Tuhan. Orang yang tulus hati itu kan semua pertimbangannya berasal dari firman Tuhan. Lalu ketika akan mengambil keputusan dari apa yang sudah ditimbang-timbang itu, ia juga memikirkan tentang adab, tentang tata susila terhadap orang lain. Contoh ya saudara, contoh. Mengapa harus berbohong? Jika tanpa kebohongan persoalan itu dapat dicarikan jalan keluar. Mengapa harus menipu? Jika jalan keluarnya ternyata ada jalan yang jujur. Artinya apa? Kita bisa berkreasi tapi tetap di jalannya Tuhan tanpa harus berbuat dosa seperti berbohong atau menipu. Lalu saudara, saya buatkan coret-coretan di atas kertas. Saya terangkan bagaimana tetap di jalan Tuhan tapi berkreasi dengan benar. Tujuannya supaya jemaat ini tetap di jalan Tuhan dan pesan itu yang ditangkap atau dimengertinya. Saudara-saudara, cerita di atas adalah salah satu dari sekian ratus jemaat GKT Banyuwangi yang disampaikan kepada saya. Bisa jadi ada di antara saudara-saudara yang sudah terlanjur pakai jalan yang ketiga, tapi tidak bisa keluar dan gak mau keluar. Lalu pakai kata-kata begini, pasrah wis, mau gimana lagi. Nah, saudara, kebanyakan kita di situ tahu ajarannya, tahu juga kesalahannya, tapi tidak mau keluar dari situ. Orang yang lurus hati itu pertimbangannya firman Tuhan. Orang yang sudah diangkat menjadi milik Kristus Yesus pasti akan mengalami kegelisahan, ketidakdamai sejahteraan pada saat jalan yang ditempuhnya itu bukan jalan Tuhan. Pasti akan gelisah. Roh Kudus yang ada dalam diri orang itu tidak sejalan dengan pikirannya. Makanya Roh Kudus menegur, memperingatkan orang itu sebab jalan yang ditempuhnya adalah jalan dosa. Sebaliknya saudara, jika ada orang yang mengaku Kristen dan ia jalan bukan di jalan Tuhan dan ia merasa baik-baik saja, tidak gelisah, tidak takut Tuhan, ia tenang-tenang saja, maka orang ini saya gambarkan seperti orang sakit namun tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala. Artinya dia dalam bahaya besar yang mencelakakan jiwanya sendiri. Contoh, ada orang yang tekanan darah tinggi.
ia akan merasa pusing, tengguknya kaku, kebas. Tanda-tanda itu sebenarnya kan menolong orang itu segera berbuat sesuatu agar jangan makin parah, kan begitu. Sebaliknya, ada orang yang punya tekanan darah tinggi yang sama, tapi tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ia tetap makan makanan seperti biasa, ia tetap tidak bergerak, tidak berolahraga, sehingga suatu saat akan datang serangan tiba-tiba dan menjadi stroke atau lumpuh mendadak. Saudara, orang yang percaya Roh Kudus ada di dalam dirinya pasti memberikan sinyal, pasti memberikan peringatan pada saat jalan yang ditempuhnya bukan jalan Tuhan. Tinggal kita mau nurut atau tidak. Saudara dan saya bagaimana? Apakah saudara pernah mengalami kegelisahan akibat firman yang diberitakan dan itu sangat mengena kepada diri saudara? Saya berharap saudara tidak membiarkan kegelisahan itu. Jangan pernah berpikir begini ya saudara, nantilah selesai sendiri, nantilah wis mari dewek biar wis. Jangan begitu. Saya sangat senang dan membuka diri untuk saudara-saudara jemaat yang bergumul dengan firman Tuhan. Dan saya juga yakin hamba-hamba Tuhan kita mengalami yang demikian. Sangat senang jika ada jemaatnya yang menyampaikan pergumulan akibat firman Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini mari kita mengambil waktu sejenak beberapa menit untuk mengingat-ingat kembali apa dan bagaimana diri kita. Pernahkah saudara begitu gelisah oleh firman Allah atau tidak sama sekali? Cobalah untuk mengingatnya, sekaligus ingat-ingatlah bagaimana cara saudara menemukan jawaban dari kegelisahan itu. Orang yang dilahirbarukan oleh firman akan mengalami kegelisahan pada saat firman itu menegurnya dan memperingatkannya. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak, kita berdoa untuk diri kita sendiri sehubungan dengan firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan. Mari bersama-sama kita berdoa dari tempat kita masing-masing. Amin. Sekarang kisah yang kedua saudara. Kisah ini tampaknya biasa-biasa, tapi sebenarnya tidak biasa-biasa saja. Seorang jemaat ini mempunyai anak-anak yang masih usia sekolah. Bersyukurlah saudara kalau anak-anak saudara masih mau menceritakan apa saja yang mereka alami ketika mereka ada di sekolah. Artinya anak-anak itu masih menaruh percaya kepada saudara. Sebab kalau saudara cek langsung di lapangan pada hari-hari ini, pada kenyataannya hubungan anak dengan orang tua akan ikut renggang, akan ikut jauh. Walaupun tinggal serumah hubungannya jauh, salah satunya karena dampak dari gadget. Anak-anak punya keasikan sendiri, orang tua punya kesibukannya sendiri. Komunikasi hanya sebatas kalau ada perlunya saja. Komunikasi yang karena ada butuhnya saja, itu komunikasi yang sangat buruk loh saudara. Ngomong kalau ada perlunya saja tanpa disadari dan itu dilakukan terus-menerus. Belum lagi kebiasaan yang malas ngomong atau ngomong seperlunya saja, itu menjadi kebiasaan yang salah juga. Bahkan kepada Tuhan pun bisa jadi seperti itu. Berdoa atau ngomong sama Tuhannya kalau ada perlunya saja. Kalau saudara dan saya tidak cepat-cepat menyadari pola komunikasi ada perlu baru ngomong, suatu saat saudara akan nelongso, saudara akan gelo, saudara akan kecewa karena cuma dibutuhkan saja baru saudara diajak ngomong. Sebaliknya saudara harus bersyukur kalau hubungan saudara tetap terjaga
terjaga dekat dan hangat. Salah satu tanda kedekatan dan kehangatan itu anak-anak saudara senang berkomunikasi dengan saudara. Sehingga apa? Sering berkomunikasi, sering bercakap-cakap. Komunikasi bukan hanya karena butuh saja. Komunikasi itu karena hubungannya dekat dan erat. Nah, anak ini menceritakan kepada ibunya soal perintah gurunya, saudara. Dan anak ini mengeluhkan sikap gurunya. Persoalan yang dikeluhkan itu begini kira-kira. Siswa harus beli buku paket. Tapi mengapa kok masih harus mencatat? Lagian yang dicatat itu ya buku paket itu tadi. Sang anak itu ngeluh begini. Untuk apa beli buku kalau masih harus mencatat? Rupanya saudara, keluhan anak ini disetujui oleh orang tuanya. Orang tua itu berpikir sama. Lah iya ya, untuk apa beli buku kalau masih harus mencatat dari buku itu juga? Itu cerita sambil ngomel-ngomel saudara. Saya tidak bisa menirukan di sini. Setelah saya mendengarkan baik-baik curhatannya, omelannya, mencermati setiap kalimat dalam ceritanya, saya mencoba untuk mencari konektivitas dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Dan setelah selesai saudara, orang tua anak itu cerita, salah satu jalan keluar, salah satu di antara banyak cerita yang sudah saya sampaikan, saya ngomong begini. Ini sekalipun sedang dalam emosi tinggi, pikiran atau akal budi harus tetap jalan, harus tetap normal. Jadi saya sampaikan begini yang pertama saudara. Saya mengingatkan tentang menjadi orang yang tulus hati, orang yang lurus hati. Orang yang lurus hati itu kan soal hati. Soal hati yang selalu mempertimbangkan firman Tuhan sebagai pertimbangan-pertimbangan hatinya. Setelah itu, ketika mau mempraktekkan apa yang dipertimbangkan itu, tetap menjaga adab, tetap menjaga tata susila atau sopan santun. Yang kedua, saudara, firman Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan berbicara kepada diri kita saat emosi. Kalau ngomong sedang marah, sedang emosi, apa sih yang paling tajam? Kata-kata. Jadi soal lidah. Ini kata Alkitab soal lidah. Yakobus 3 ayat 4 sampai 6. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Artinya apa? Kendalikan lidahmu. Jangan sekali-kali lepas kendali. Itu pesannya. Emosi seperti apapun, kendalikan lidahmu. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 16 juga berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Artinya gini loh saudara, kalau saudara sempat membalas kepada orang itu menurut apa yang saudara pandang patut dibalas, ternyata setelah saudara membalas tidak punya kesempatan untuk berdamai dengannya, tidak punya kesempatan untuk saling memaafkan, bisa jadi salah satunya berangkat duluan menuju alam kematian. Maka pembalasan saudara itu hanya menunjukkan hati saudara yang jahat. Jadi jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Karena apa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Hak kita apa? Hak kita berdamai. Nah, ini yang namanya pertimbangan-pertimbangannya adalah firman Tuhan. Orang yang tulus hati itu kan seluruh pertimbangannya mempertimbangkan firman Tuhan. Sekarang mari saya ajak kita untuk memperhatikan latar belakang yang terjadi, latar belakang masalah ini, sebelum kita bertindak atau mengambil keputusan.
Begini saudara, saya mengajak jemaat ini untuk memperhatikan apa yang terjadi di dunia pendidikan sekarang. Selama COVID dan ketika semua serba online, apa saja yang terjadi? Saya katakan begini, memang sudah beli buku paket, memang. Coba tanyakan kepada anak-anak kita, anak-anak orang lain juga. Siapa di antara mereka yang sudah beli lalu membacanya, menghafalnya, atau mengerjakan soal dengan melihat buku itu? Coba tanyakan. Ternyata saudara, tidak ada satupun. Ya, kalaupun ada itu hanya orang-orang tertentu. Saya katakan hampir tidak ada yang mau menganalisa kembali bacaan-bacaan dalam buku itu. Hampir ya saudara. Kalau guru memberi pertanyaan, saudara tahu mereka cari jawabannya di mana? Langsung cari di Google, bukan di buku, bukan cari di buku yang mereka beli, bukan. Beli buku itu kan seperti semacam syarat saja. Mereka lebih gampang cari jawaban di Google dengan merekam suara, keluar semua jawabannya. Tinggal pilih saja. Itu sebabnya kualitas pendidikan murid zaman sekarang sangat-sangat merosot. Tidak lagi membaca, tidak lagi menganalisa, padahal saudara, dengan membaca, menganalisa, mereka akan dilatih untuk berpikiran panjang dan cermat. Bisa jadi guru tadi menyuruh nulis ulang apa yang ada di buku paket itu adalah salah satu cara yang guru terapkan agar siswanya membaca. Tujuannya di situ. Bukan hanya punya buku, tapi buku itu dibaca. Jadi setelah kita tahu tujuannya, apakah kita masih sepakat dengan pikiran anak-anak kita yang mengatakan untuk apa beli buku? Untuk apa mahal-mahal kalau masih disuruh nulis ulang? Saya yakin sama seperti jemaat yang bertanya ini, saudara tidak sepaham lagi. Orang tua yang sharing dengan saya akhirnya menjadi reda, tidak lagi emosi karena dia paham. Saudara, saya sendiri pernah mengusulkan kepada salah seorang guru agar anak-anak itu dibuatkan satu waktu untuk lomba membaca. Dan saya menyediakan hadiahnya. Rupanya guru itu tidak sepakat. Ya saya nggak apa-apa. Lah itu namanya usul, bisa diterima bisa tidak. Tapi sebenarnya saya juga berharap saya menyediakan hadiah sebenarnya. Tapi ya sudah ditolak, itu kan sesuatu yang biasa. Tahukah saudara, akhirnya jemaat yang adalah orang tua ini tidak jadi melampiaskan emosinya. Yang mengurungkan niatnya sebab sudah mengerti. Saya bersyukur. Itu gunanya sharing. Saya menuntunnya menjadi pribadi yang tulus hati. Saudara-saudara, kita sebenarnya punya kesamaan dengan jemaat tadi. Hanya ada yang berani mengungkapkan, ada yang dipendam sendiri, atau malah cari pelampiasan dengan cara-cara lain, misalnya ngompor-ngompori supaya orang lain berbuat untuk kita. Menjelang akhir tahun ini, mari kita mantapkan hati untuk menjadi orang yang tulus hati. Orang yang pertimbangan-pertimbangannya adalah firman Tuhan yang juga tetap memelihara adab atau tata susila. Selama di dunia, persoalan tidak akan pernah ada habis-habisnya, selalu ada. Tapi mari kita jadikan persoalan itu untuk menilai diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang tulus hatinya atau tidak? Tulus hati itu hanya kita dapatkan dengan firman. Kesempatan yang saat ini saudara, mari kita mengambil waktu untuk melihat lebih dalam siapa diri kita. Apakah kita dalam proses menjadi pribadi yang tulus hati atau bagaimana? Apa sajakah yang menyebabkan kita tidak bergerak maju menjadi manusia yang tulus hati? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa.
Baik saudara, sebenarnya ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan karena bisa kok disampaikan ke publik yang bisa menginspirasi saudara untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan iman saudara. Tapi saya harus membatasi diri saudara karena durasi. Karena itu untuk yang ketiga ini saya potong saja saudara. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara tentang pernikahan atau perkawinan Kristen. Ada beberapa pasangan muda yang akan menikah di tahun 2022 nanti. Pertanyaan mereka sama, tapi saya yakin bahwa mereka tidak janjian untuk bertanya. Baik yang akan menikah maupun masih ancang-ancang akan menikah, itu mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi saya tetap meyakini bahwa mereka tidak janjian untuk bertanya yang sama. Mungkin saja pernah terjadi perbincangan informal, itu bisa-bisa saja. Pertanyaannya begini saudara. Tunangan itu harus tak? Kalau nanti putus gimana? Itu pertanyaannya saudara. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sama itu, saya mencoba menggali latar belakang pertanyaan itu pada masing-masing penanya. Pertanyaannya begini saudara. Tunangan itu harus tak? Kalau nanti putus bagaimana? Itu pertanyaannya saudara. Saudara, dari pertanyaan-pertanyaan sama itu, saya menggali latar belakang pertanyaan itu pada masing-masing penanya. Itu sebabnya setiap pertanyaan tidak harus dijawab iya atau tidak. Harus digali latar belakangnya dulu. Latar belakang inilah yang membedakan motif dari munculnya pertanyaan-pertanyaan. Walau kelihatannya pertanyaan itu sama. Dan saya menemukan jawaban itu bukan dari orang yang bertanya saja, tapi justru dari orang tuanya. Dan betapa kagetnya saya. Orang tua yang menjawab, yang mengagetkan itu adalah bukan soal ajarannya, tapi jawaban itu tentang biayanya. Jawabannya itu begini saudara. Duh, macem-macem aja, gak usah tunangan-tunangan gitu wis. Mau habis berapa biayanya? Boros-borosin aja. Jawabannya itu seperti itu saudara, yang disampaikan saya. Saya sih enggak membantah, enggak komentar. Jadi yang menjadikan persoalan itu bukan ajarannya bagi orang-orang itu. Yang menjadi persoalan bagi jemaat ini, orang tuanya, bukan soal ajaran, tapi soal biaya. Karena itu saudara, melalui kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang pernikahan Kristen yang sesungguhnya. Yang pertama, saya mengatakan pada sepasang calon mempelai itu begini, dan juga kesempatan ini menyampaikan kepada saudara-saudara yang punya anak atau saudara sendiri yang akan menikah. Pikiran kita itu sudah biasa disetting mikir biaya dulu. Lagi ya, pikiran kita itu selalu sana biaya, bukan mencermati apa ajaran yang mau diajarkan. Nah ini, makanya tidak bisa klop. Yang satu mikir duit, sedangkan saya itu mengutamakan ajaran. Maka saya ajak kita sama-sama ajarannya dulu, baru mikir biaya, begitu saudara. Lalu yang kedua, saya mengatakan juga, pernikahan Kristen itu sebenarnya murah, tapi nggak murahan. Bisa tanpa biaya, bisa 0 rupiah. Orang ini kaget saudara. Loh kok bisa? Saja bisa, bahkan sangat bisa. Yang jadi mahal itu kan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Saya beri contoh begini saudara. Pertama, lamaran. Apanya yang mahal? Yang mahal itu kan jamuan makannya, make upnya, busananya, pestanya. Padahal kalau kita tahu lamaran itu apa sih? Inti lamaran itu apa sih? Inti lamaran itu kan orang tua pihak laki-laki minta kepada orang tua pihak perempuan agar diizinkan anaknya dari pihak perempuan menikah dengan anaknya yang laki-laki. Kan itu ajarannya. Orang tua pihak laki-laki minta pada orang tua pihak perempuan. Kan begitu. Mengapa kok harus orang tua? Ya, karena masih punya orang tua dan Tuhan mengaturnya begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau sudah sepakat beres, ajaran itu sudah dilaksanakan. Nah, kalau lain-lainnya itu kan acaranya manusia yang justru butuh biaya besar. Jadi kalau kita mau balik ke ajaran Tuhan, 0 rupiah itu bisa.
Tapi saudara, saya mau ingatkan begini ya, agar jangan disalahpahami lagi. Keseriusan saudara memperlakukan anak orang itu minimal dari persiapan-persiapan yang saudara lakukan. Bukan pokoknya 0 rupiah. Hati-hati memahami 0 rupiah ini. Yang saya mau ajarkan adalah pertama-tama kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan itu karena ajaran firman. Kalau memang saudara punya kemampuan finansial, ya lakukan sesuai dengan yang saudara lakukan, yang saudara mampu gitu loh. Jangan jadikan alasan 0 rupiah ini karena pada dasarnya saudara pelit atau hitung-hitungan untung dan rugi. Ya jangan begitu ya. Lalu yang kedua, soal pemberkatan nikah kudus. Saya mengatakan begini kepada jemaat itu. Status jemaatku jelas. Apa itu? Jemaat GKT Banyuwangi. Jelas statusnya. Jadi bukan enggak tahu, bukan jelas. Kalian ingin melaksanakan pemberkatan nikah tapi tidak ada biaya, saya katakan bisa. Gimana caranya? Tulis surat ke majelis GKT, tembusan pengurus diakonia. Gereja pasti melayani saudara sesuai dengan aturan gereja, baik tata gereja maupun gereja lokal. Tapi gini loh ya, gini. Keadaan calon mempelai yang benar-benar tidak ada biaya dan ingin mandiri, tidak melibatkan biaya dari orang tua sama sekali, memang tidak ada pesta, tidak ada resepsi setelah pemberkatan, maka gereja akan melayani anggota-anggotanya. Itu bisa. Lalu orang ini tanya kembali begini, seumpama ada yang mau nikah, lalu mau pemberkatan dari jemaat lokal di sini, tapi karena tidak ada biaya pernikahan, apakah harus pakai baju mempelai? Saya jawab, tidak. Tapi gini loh ya, saya mau terangkan lagi. Gereja nanti akan menyiapkan kerudungnya. Terus orang ini tanya lagi saudara, lah apa kata orang nantinya? Pemberkatan kok tidak pakai baju pernikahan? Apa kata orang nantinya? Kalau pemberkatan nggak ada konsumsinya, ya saya jawab, ya paling dirasani, jadi bahan pembicaraan itu saja. Tapi kalau memang keadaanmu seperti itu dan ingin membuktikan bahwa pernikahan Kristen itu murah tapi tidak murahan, ya nggak apa-apa. Kalian maju saja, mungkin malu ya, tapi kan sudah menginspirasi para orang tua tidak selalu berpikir duit, dan duit. Saya menjelaskan demikian saudara. Pernikahan Kristen itu bisa saja 0 rupiah. Yang jadi mahal itu kan mewujudkan keinginan-keinginan manusianya. Keinginan Tuhan tidak berbayar materi saudara. Keinginan Tuhan itu soal hati. Semoga dari sharing dan refleksi ini menolong kita semakin memperoleh informasi yang lengkap. Satu lagi saudara. Kesalahpahaman sering terjadi karena tidak mau tanya langsung pada sumber aslinya. Mari mulai sekarang biasakan tanya langsung. Jangan selalu katanya pakai perantara. Jangan saudara. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita mendukung dalam doa untuk pasangan-pasangan muda yang hendak menikah. Kiranya Roh Kudus menjadikan baik calon mempelai, orang tua maupun kita sebagai jemaat yang akan menjadi saksinya, orang yang benar-benar tulus hatinya. Orang yang tulus hatinya itu kan pertimbangannya adalah firman Tuhan, yang dalam prakteknya tetap menjunjung tinggi adab, tata susila, dan bersopan santun. Mari kita mengambil kesempatan ini untuk berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berbagi informasi tentang pelayanan hamba. Kiranya Engkau memberkati kami menjadi manusia yang tulus hatinya, memimpin dan mengajak orang lain untuk tulus hati, menjadikan kami inspirasi bagi orang lain untuk menjalani kehidupan sebagai manusia yang tulus hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, persekutuan
persekutuan kita sampai di sini. Selamat malam. Saya perlu mengingatkan pada tanggal 31 Desember akan dibagikan link persekutuan untuk mengakhiri tahun 2021 oleh penginjil Yohanes. Tuhan memberkati kita sekalian.